and I think to myself, what a wonderful world. We just gotta stay at this pace, Yeah, I'm from downstate. Ooh, so you the one. Not talking majors. Warning, 49. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin ada sebuah perlombaan yang aneh, di mana ratusan orang disuruh jalan kaki terus tanpa boleh berhenti. Kalau berhenti, ya artinya dia tamat. Hadiahnya sih lumayan besar. Pemenang juga bisa minta apa aja, tapi ya taruhannya nyawa. Kedengarannya gila kan? Nah, film The Long Walk yang dirilis pada tahun 2025 ini bener-bener nyeritain gimana orang-orang yang hidupnya udah hancur, putus asa sampai rela ikut lomba segila ini. Bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi juga tentang mental, ambisi, bahkan dendam pribadi. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Berlatar di Amerika dengan sistem pemerintahan militer yang sangat keras. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda bernama Ray Garrity. Dia bersama ibunya menuju markas militer untuk mengikuti sebuah perlombaan mematikan bernama The Long Walk. Ajang ini menawarkan hadiah besar berupa uang tunai dan satu permintaan yang bisa dikabulkan apa aja. Meski sang ibu sebenarnya tidak setuju karena tahu nyawa jadi taruhannya, tapi Ray tetap bersikeras ikut. Meski alasannya belum jelas. Hey, it's the only way. You okay, but he's not. I love you. I love you too. I love you, Mom. No, wait. I can't. It's gonna be okay. All right. Okay. Setibanya di lokasi, Ray mulai berkenalan dengan beberapa peserta yang lain. Di antaranya ada Peter McFries, Stebbins, Hank Olson, Arthur Baker, serta Gary Barkovich. Pleasure to meet y'all. It's fucking terrifying. You got him to rip. Tak lama kemudian muncullah sosok penyelenggara kompetisi, seorang tokoh berwibawa yang dikenal dengan julukan The Major. Dialah penguasa tertinggi yang memimpin jalannya acara ini. Satu persatu peserta dipanggil untuk mengenakan kalung sensor khusus sebelum perlombaan dimulai. Di antara peserta itu ada Stebbins dengan nomor 38, yang ternyata punya hubungan misterius dengan sang Major. Setelah semua 50 peserta menerima perlengkapan, The Major kembali menegaskan aturan utama, di mana mereka harus terus berjalan di jalur yang sudah ditentukan, tanpa alasan apapun untuk berhenti. Kecepatan pun tak boleh berada di bawah batas minimum yang sudah ditetapkan, atau mereka akan langsung mendapat peringatan. Aturannya sederhana tapi kelihatannya mematikan. Jika ada peserta yang melambat selama 30 detik, mereka akan langsung mendapat satu peringatan. 3 kali peringatan berturut-turut berarti itu adalah hukuman mati. Namun kalau berhasil bertahan tanpa kesalahan selama 3 jam, semua peringatan sebelumnya akan dihapus dan dihitungkan kembali ke 0. Yang paling mengejutkan, perlombaan ini hanya boleh dimenangkan oleh satu orang aja. Dialah yang berhak atas hadiah besar dan satu permintaan yang bisa dikabulkan. The Major juga menegaskan kalau ajang tahunan ini disiarkan ke seluruh negeri, dipandang sebagai simbol kekuatan bangsa, dan pasti akan mengubah hidup siapapun yang jadi pemenangnya. Tak lama setelah itu, The Major mengangkat pistol dan menembakkannya ke udara, yang menandai dimulainya perlombaan mematikan bernama The Long Walk. Perjalanan pun dimulai, dengan kendaraan militer terus mengawal di sisi mereka. Pada 5 mil pertama, suasana masih terasa ringan. Para peserta masih bisa ngobrol, makan sambil jalan, bahkan bercanda satu sama lain. Sambil memastikan langkah mereka tetap sesuai kecepatan yang dipantau lewat jam di pergelangan tangan. Namun, ketegangan pertama muncul ketika salah satu peserta tiba-tiba berhenti di atas jembatan, hanya untuk mengikat tali sepatu, dan mengeluarkan kerikil di dalamnya. Seketika itu juga dia mendapat peringatan yang pertama. Momen kecil ini langsung membuat suasana berubah menjadi tegang.
Para peserta yang tadinya santai mulai merasa panik, sadar bahwa dalam lomba ini kesalahan sekecil apapun bisa berakhir fatal. Sepanjang perjalanan mereka saling berbagi alasan kenapa mau ikut The Long Walk. Karena filmnya memang fokus pada perjalanan terus-menerus, momen ngobrol ini jadi kesempatan buat buka cerita. Ternyata bukan cuma soal hadiah. Banyak peserta datang karena hidup mereka sudah hancur, terjebak, kehabisan jalan keluar, dan dia merasa ikut lomba itu adalah taruhan terakhir mereka daripada harus mengakhiri hidup dengan cara bundir. Di balik tawa dan canda saat berjalan, tersimpan kesedihan, putus asa, dan motivasi yang membuat masing-masing dari mereka memilih mempertaruhkan nyawa. Ada juga peserta yang ikut karena kemiskinan. Hidupnya selalu diliputi rasa khawatir soal hari esok. Dan ikut The Long Walk dianggap lebih baik daripada mati sia-sia. Jadi sebenarnya peserta di sini kebanyakan adalah orang-orang yang putus asa. Mereka rela ambil resiko gila demi satu kesempatan, seberapa kecil pun peluangnya. Semua penderitaan itu lahir dari sistem negara yang dijalankan dengan darurat militer. Rakyat ditekan, hak kebebasan hilang, dan siapapun yang berani berbeda pandangan langsung disingkirkan. Dalam kondisi seperti itu, ikut lomba ini jadi pilihan terakhir bagi banyak orang. Singkat cerita, setelah mereka saling bertukar alasan sambil terus berjalan, tak terasa perjalanan mereka pun semakin jauh. Hingga di titik ke-17 mil, atau sekitar 27 km, seorang peserta muda bernama Curly mulai mengalami kram parah di kakinya. Di titik ini kepanikan benar-benar pecah. Seorang peserta akhirnya tumbang, dan kematian pertama pun tercatat. Melihat itu, para peserta lain langsung dihantam rasa takut. Ada yang menyesal ikut, ada yang larut dalam kesedihan, tapi ada juga yang justru merasa lega karena jumlah pesaingnya berkurang. Di tengah kerasnya perlombaan, Ray sempat mendapat dorongan semangat dari seorang gadis kecil yang menunggunya di pinggir jalan. Namun tak lama setelah itu, peserta lain tiba-tiba kejang-kejang hingga mulutnya berbusa dan tak lagi sanggup menahan kelelahan. Hingga akhirnya dia pun menjadi korban berikutnya dari perlombaan mematikan ini. Setelah beberapa peserta gugur, suasana jadi semakin panas. Mereka mulai benar-benar sadar kalau kematian ada di depan mata. Pada mil ke-25 ada yang mulai berbuat curang dengan memprovokasi dan mengolok-olok peserta lain. Berharap lawannya terpancing emosi lalu kelelahan lebih cepat. Di tengah ketegangan itu, tubuh manusia pun mulai menunjukkan batasnya. Kurang tidur, haus, lapar, hingga kebutuhan alamiah yang gak bisa ditahan. Salah satu peserta bahkan kehilangan kendali. Tak mampu lagi menahan dorongan untuk buang air di tengah perjalanan. Ini merupakan sebuah momen yang memperlihatkan betapa brutal dan tidak manusiawinya lomba ini. Karena terlalu lama berhenti, peserta yang kebelet tadi akhirnya melanggar aturan dan langsung jadi korban yang berikutnya. Singkatnya, ketika perjalanan sudah mencapai mil ke-35, langit mulai gelap. The Major mengingatkan bahwa malam akan jadi ujian paling berat. Dan benar saja, kelelahan mulai memuncak. Di tengah malam, Ray sempat tertidur sambil berjalan, dan dia hampir terjatuh. Untungnya dia sempat dibangunkan. Tapi tetap aja, dia sudah mengumpulkan 3 peringatan. Itu artinya selama 3 jam ke depan, Ray harus benar-benar hati-hati. Karena satu kesalahan kecil lagi bisa berakibat fatal. Bukan cuma Ray, banyak peserta lain yang juga sudah mencapai batas fisiknya. Akibatnya terjadi pelanggaran massal. Dan satu persatu peserta kembali berguguran di malam yang mencekam itu. Dalam kondisi yang kacau, Gary terus berusaha memprovokasi Ray agar dia emosi. Untungnya Peter selalu ada untuk menenangkan Ray dan menyarankan agar dia mengabaikan ocehan si provokator. Hari pun mulai terang. Perjalanan sudah mencapai 59 mil dan kini hanya tersisa 18 peserta. Salah satu di antaranya seorang pria berkacamata. Terlihat sudah tidak sanggup lagi karena pergelangan kakinya yang rusak parah. Warning 49. Sejak saat itu, suasana perlombaan mulai berubah. Dari yang awalnya penuh persaingan, kini para peserta justru mulai saling menguatkan, bahkan menolong satu sama lain untuk bertahan hidup di jalur mematikan itu.
Mereka mulai berpikir kalau selama ini hidup terasa tidak ada artinya. Mungkin setidaknya di detik-detik terakhir mereka bisa melakukan sesuatu yang berarti. Rasa kebersamaan pun mulai tumbuh. Mereka makin solid, berjalan bersama tanpa terlalu peduli lagi soal siapa yang bakal menang. Ketika jarak tempuh sudah mencapai 100 mil, The Major muncul dan memberikan ucapan selamat atas ketangguhan para peserta. Namun momen itu langsung pecah ketika salah satu peserta yang sudah kehabisan tenaga nekat berlari keluar lintasan. Dan seketika itu juga dia pun dieksekusi di tempat. Right now? No. Stay right there, Pete. Yeah, well, it's a rule or anything. Thank you. Keep it like. Tak lama setelah kejadian itu, Peter mendekati Ray. Dia mulai menanyakan alasan sebenarnya kenapa Ray begitu berambisi untuk memenangkan perlombaan mematikan ini. Dan Ray akhirnya buka alasan yang sebenarnya. Dia ikut lomba ini bukan karena harta, tapi karena ingin menghadapi dan melihat dari dekat orang yang sudah membunuh ayahnya. Ayah Ray adalah seorang aktivis dan penulis yang bersuara tentang kebebasan. Di mata rezim militer itu dia dicap pengkhianat. Ray menyaksikan sendiri eksekusi ayahnya di tangan The Major. Immediate deactivation. Time. No, sir. Never forget who you are, Ray. Dan itulah yang membakar tekadnya. Jika dia jadi pemenang, dia bisa meminta satu permintaan. Dan Ray berharap memakai permintaan itu untuk menuntut keadilan. Perjalanan pun terus berlanjut. Jarak makin jauh, tubuh semakin lelah, dan kewarasan beberapa peserta mulai goyah. Sampai pada sekitar 170 mil, tanda-tanda kehilangan akal mulai muncul. Di suatu malam, Hank sudah tidak sanggup lagi. Dia menyerahkan sisa tenaga untuk melakukan sesuatu yang konyol dan berbahaya. Saat jumlah peserta menyusut, keadaan semakin brutal. Wow. Pada mil 209 hanya tersisa 6 orang. Ritme jalan masih diatur oleh aturan, tapi banyak yang sudah kehilangan nalar. Penyesalan pun mulai menggerogoti pikiran mereka. Jika berhenti, itu artinya mereka mati. Dan jika mereka terus lanjut, itu artinya mereka semakin menderita. Dalam keputusasaan itu, Gary memilih cara mengakhiri permainan dengan melukai dirinya sendiri, menandai betapa hancurnya kondisi mental para peserta. Final warning. Memasuki mil ke-278, tinggal 5 peserta lagi yang tersisa. Mereka benar-benar sudah kehabisan tenaga. Bahkan sepatu Ray sudah jebol. Terpaksa dia berjalan tanpa alas kaki. Di tengah penderitaan itu, Ray melihat ibunya berdiri di pinggir jalan, menyaksikan perjuangan anaknya. Ray hampir saja berbalik arah untuk menghampirinya dan meminta maaf sebelum ajalnya menjemput. Untungnya Peter segera menyadarkannya agar dia tetap fokus melanjutkan perjalanan. I did what my dad. I made such a fucking. No. Our parents both died. Fuck. Namun tidak semuanya bisa bertahan. Seorang peserta bernama Parker yang sudah kehilangan harapan memilih untuk mengakhiri segalanya dengan merebut senjata dari salah satu petugas dan menembakkannya. Tentu saja itu merupakan tindakan yang nekat dan langsung berujung kematiannya. Pada malam harinya, Arthur Baker juga mencapai batasnya dan sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah. Dia memohon kepada Ray dan Peter agar menyampaikan kalung lencana miliknya kepada sang nenek sebagai bentuk permintaan maaf terakhir sebelum dia akhirnya tumbang. To give this to my grandma, Mike. Oh, come on. Warning. Second. Akhirnya lomba pun menyisakan 3 peserta, Ray, Peter, dan Stebbins, anak dari The Major. Kondisi Stebbins semakin parah. Hidungnya mimisan dan tubuhnya sudah tidak stabil. Dalam keputusasaan itu, dia bercerita alasan sebenarnya ikut The Long Walk. Stebbins ternyata adalah anak di luar nikah dari The Major.
Dengan kekuasaan sang penguasa, banyak perempuan yang dipaksa dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa ayah, termasuk dirinya. Stebbins merasa hidupnya hanya berisi penderitaan dan ingin menggunakan kemenangan ini untuk membantu para korban lain yang dilantarkan oleh kebejatan The Major. Namun tubuhnya sudah tidak sanggup lagi, hingga akhirnya Stebbins menyerah dan dia pun langsung tumbang. Kini perlombaan hanya menyisakan Ray dan Peter. Kerumunan penonton sudah menanti di garis akhir. Namun aturan tetaplah aturan. Selama masih ada 2 peserta yang bertahan, lomba tidak boleh berhenti. Ray dan Peter terus melangkah dengan tubuh yang sudah hampir roboh. Tiba-tiba Peter berhenti. Dia menunduk dan dengan suara lemas dia berkata, "Biarkan Ray saja yang menang." Namun Ray, meski tubuhnya sudah nyaris ambruk, dia menolak untuk melihat sahabatnya itu menyerah. Dia pun memaksa Peter untuk kembali berjalan. Namun ironisnya, saat Peter akhirnya mengumpulkan sisa tenaga untuk melangkah lagi, justru malah Ray yang menghentikan langkahnya. Dia memilih mengorbankan kemenangannya untuk Peter. I'm sorry, Mom. Dengan itu, Peter pun resmi menjadi pemenang dari lomba The Long Walk. Tak lama kemudian, The Major turun ke tengah kerumunan dan memberikan selamat kepada Peter. Lalu sesuai tradisi yang selama ini sudah dilakukan, dia pun menawarkan hadiah 1 permintaan apapun yang Peter inginkan. Dengan napas yang sudah di ujung tenggorokan, Peter hanya mengucapkan 1 permintaan sederhana. Dia meminta senjata dari tangan petugas yang ada di sampingnya. Tanpa curiga, The Major pun langsung menuruti permintaannya. Namun yang tidak pernah disangka oleh semua orang, Peter pun mengangkat senjata itu dan menembak The Major tepat di depan ribuan pasang mata. Dentuman itu seakan jadi tanda berakhirnya bukan hanya perlombaan, tapi juga simbol kehancuran rezim yang kejam. Peter tak ingin hadiah, tak ingin kekuasaan. Dia hanya ingin menghentikan mimpi buruk yang selama ini disebut dengan The Long Walk. Dan film pun selesai. Ending yang sangat melelahkan. Nonton film ini serasa lagi ikut jalan sama mereka. Betis saya juga ikut jadi kram. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya film ini bukan cuma soal perlombaan jalan sampai mati, tapi lebih ke sindiran tentang kekuasaan yang sewenang-wenang, tentang gimana manusia bisa dipaksa untuk mengorbankan dirinya demi hiburan atau kepentingan pihak yang berkuasa. Para peserta itu jadi simbol orang-orang yang gak punya pilihan. Mereka ikut bukan karena pengen menang doang, tapi karena masalah hidup, luka masa lalu, bahkan sekedar rasa putus asa. Sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan pesan yang paling kuat. Kadang kemenangan sejati itu bukan soal bertahan hidup paling lama, tapi soal siapa yang berani melawan ketidakadilan. Film ini intinya ngajak kita berpikir, seandainya kita ada di posisi itu, apa kita bakal jalan terus sampai mati? Atau berani berhenti dan melawan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.